Disebut sebagai orang asing, Sin Petinama aku orang Indonesia. Mauro Ziltra siap terbang ke Indonesia. Justin Hubner sambut baik Mil Hilgers dan Elano Reinders. Klub baru Tom Haye segera terungkap. Sandy Walsh terbuka, siap bertarung meski banyak pemain baru timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Di tengah kesuksesan timnas Indonesia meraih hasil positif pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul isu tak sedap terkait keberadaan pemain keturunan di skuad Sintayong. Salah satu penggawa timnas Indonesia, Sin Petinama, sempat menegaskan soal siapa dirinya di skuad merah putih. Ditegaskan oleh Sin Petinama bahwa ia bukanlah orang asing, ia tegaskan bahwa dirinya ialah orang Indonesia. Publik banyak yang salah sangka, mereka mengira saya orang asing, tapi aku bukan orang asing, aku Petinama, aku orang Indonesia, ucap pemain khas Jepang itu. Potongan video ini pun mendapat banyak komentar dari netizen di kolom komentar. Kebanyakan netizen kemudian singgung Peter Gonta. Ex-dubes Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta sebelumnya membuat pernyataan yang mengundang pro kontra publik di ruang sosial media. Peter Gonta mengaku galau dengan komposisi skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Ia mengatakan bahwa program naturalisasi di timnas Indonesia hanya bersifat sementara. Dalam pernyataan di akun Instagram miliknya, Peter Gonta bahkan menyebut bahwa bukan tidak mungkin pemain-pemain seperti Jay Itzes dan kawan-kawan yang dinaturalisasi akan membuang status WNI setelah tak lagi membela timnas Indonesia. Terkait hal ini, PSSI lewat Exco Arya Sinulinga buka suara. Ditegaskan oleh Arya, apa yang disampaikan oleh Peter soal dugaan paspor ganda pemain naturalisasi ialah fitnah belaka. Pemain diaspora itu punya darah Indonesia, bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia. Kok bisa mempertanyakan mereka dan kebangsaan? Mereka sudah kami urus sesuai hukum kita. Mereka dapat warga negara kemudian dibawa ke FIFA, pindah federasi, lanjutnya. Sintayong dijamin bahagia sebab timnas Indonesia segera diperkuat penyerang bertipe Robert Lewandowski. Penyerang yang dimaksud adalah bomber FC Volendam U21 Mauro Ziltra. Saat diwawancara di channel YouTube Football Premier, Mauro Ziltra mengaku sudah mengirimkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses naturalisasi kepada PSSI. Jika dokumen sudah diverifikasi maksimal oleh PSSI, Mauro Ziltra langsung terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Saat ini saya sedang dalam proses, begitulah mereka PSSI menyebutnya. Saat ini kami sedang mengurus paspor saya, mereka sedang memeriksa dokumen. Jika semuanya berjalan lancar, saya akan terbang ke Indonesia, kata Mauro Ziltra. Mauro Ziltra yang menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia via televisi takjub dengan antusiasme supporter. Ia pun tak sabar membela timnas Indonesia. Orang-orangnya energinya positif, stadion yang dipenuhi 80.000 orang. Itu membuat saya semangat. Lanjut penyerang yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini. Menarik menanti kelanjutan proses naturalisasi Mauro Ziltra. Apakah bomber tajam ini sudah tersedia saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Bahrain? Bek timnas Indonesia Justin Hubner menyambut baik dengan kehadiran dua calon pemain Garuda yakni Mil Hilgers dan Elano Reinders. Menurut Justin Hubner, kehadiran kedua pemain itu akan menambah kuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan pertemuan dengan Elano dan Mil Hilgers di Jakarta. Pertemuan itu untuk membahas proses naturalisasi kedua pemain asal Belanda berdarah Indonesia tersebut. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sebelumnya sudah membidik Mil Hilgers sejak 2021. Pemain berposisi bek itu pun memutuskan untuk membela timnas Indonesia.
Mesilges kini berusia 21 tahun dan masih memperkuat FC Twente. Kehadiran Mesilges akan menambah kuat lini belakang timnas Indonesia. Sementara untuk Eliano Rendes, pemain tersebut bermain di posisi gelandang. Kehadiran adik kandung gelandang AC Milan Tijani Rendes itu bisa semakin menambah solid lini tengah timnas Indonesia. Menurut saya, mereka adalah pemain yang bagus untuk tim, kata Justin Hubner. Proses naturalisasi Eliano dan Mesilges sudah dilakukan. Saya yakin kami bisa semakin berkembang dari sini, kata Justin Hubner. Sandy Walsh berbicara soal persaingan dengan Asnawi Mangkualam dan Eliano Rendes di timnas Indonesia. Sandy Walsh mengaku siap bersaing dengan Asnawi Mangkualam dan Eliano untuk memperebutkan posisi utama di timnas Indonesia. Sebagai informasi, ketiga pemain tersebut sama-sama berposisi sebagai bek sayap kanan. Sintayong sendiri kerap memainkan Asnawi dan Sandy Walsh secara bergantian. Sintayong akan ketambahan pilihan bila Eliano sudah merambungkan naturalisasinya. Menanggapi hal ini, Sandy Walsh menegaskan siap bersaing dengan sehat. Pemain milik klub KV Mechelen itu bahkan memberikan sambutan baik kepada Eliano. Menurutnya, Eliano akan membuat dirinya dan Asnawi semakin termotivasi, memberikan penampilan terbaik guna mengunci posisi utama di timnas Indonesia. Saya pikir ini tergantung pelatih untuk menentukan, dan saya percaya bahwa saya dan Asnawi punya hubungan bagus. Eliano juga akan datang. Ini akan memaksa kami untuk saling mendorong mencapai batas dan juga mendukung satu sama lain. Berkompetisi untuk posisi itu di bek sayap kanan, kata Sandy Walsh. Lebih lanjut, Sandy Walsh menilai timnas Indonesia memang membutuhkan kedalaman skuad. Semakin banyak pemain berkualitas di satu posisi, maka akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pemain berusia 29 tahun itu juga mengaku tak khawatir kehilangan tempatnya. Sandy Walsh percaya Asnawi dan Eliano akan memberikan yang terbaik di lapangan untuk timnas Indonesia. Meski begitu, Sandy Walsh menegaskan tetap akan berusaha keras untuk merebut hati Sintayong. Bukan berarti bahwa saya jadi starter dalam 2 laga terakhir, itu 100% milik saya di laga berikutnya. Tetapi saya akan melakukan segalanya untuk mempertahankan tempat ini selama mungkin dan membantu tim. Saya percaya dengan tim ini, setiap pemain di tim ini, kami punya tim hebat banyak potensial. Tak peduli siapa yang bermain, semua akan memberikan segalanya bagi timnas Indonesia, ucap Sandy Walsh. Masa depan bintang timnas Indonesia Tom Haye di level klub masih menjadi teka-teki. Kini Tom Haye dikabarkan menolak gabung Nets Breda. Dia disebut lebih memilih merapat ke Almere City. Tom Haye hingga saat ini masih berstatus menganggur alias tidak mempunyai klub setelah berpisah dengan SC Heerenveen. Gelandang berusia 29 tahun itu sempat diisukan akan bergabung dengan klub di luar Belanda. Klub-klub seperti Besiktas dan Oxford United sempat diisukan dekat dengan Tom Haye. Namun, semua itu tidak ada ujungnya. Tom Haye masih berstatus tanpa klub hingga bursa transfer musim panas ditutup. Walau demikian, Tom Haye yang berstatus bebas transfer bisa bergabung dengan klub kapan saja. Baru-baru ini, Football International menyebut gelandang timnas Indonesia menolak ex-klub yakni Nets Breda. Dilansir dari Football International, Tom Haye dikabarkan lebih memilih Almere City sebagai pelabuhan barunya. Tom Haye bisa mulai bekerja di Almere City dalam jangka pendek, tulis laporan Football International. Gelandang berusia 29 tahun itu hampir mencapai kesepakatan dengan klub era divisi tersebut. Kesempatan jangka pendek di Almere City disebut memungkinkan Tom Haye untuk berkarir di luar Belanda setelah kontraknya habis. Sekarang tinggal menunggu kelanjutan negosiasi antara Tom Haye dan Almere City.